Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat demokrasi, selamat datang di podcast KPU Kota Palembang. Ruang berbagi inspirasi, edukasi, dan informasi seputar demokrasi, kepemiluan, serta pelayanan publik. Pada episode kali ini bersama saya, Rinda Fatona, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekaligus relevan ya Pak dengan kehidupan demokrasi kita, yaitu eksistensi keterbukaan informasi terhadap budaya demokrasi di Indonesia. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilu atau memilih pemimpin. Demokrasi juga dibangun melalui keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik. Salah satu kondisi penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah keterbukaan informasi publik. Nah, untuk membahas tema kita kali ini, telah hadir bersama-sama kita narasumber yang sangat berkompeten, masih muda, sudah memiliki pengalaman kerja yang sangat luar biasa. Hadir di tengah kita Bapak Jo Martin Chandra, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Bapak di podcast KPU Kota Palembang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Iya. Sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak sehat. Masih muda ya teman-teman ya. Berkarya terus untuk membangun dan memajukan negeri kita. Terkait dengan keterbukaan informasi publik nih Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak Komisi Informasi itu, atau apa fungsi dan tugasnya dari Komisi Informasi itu sendiri? Ya. Ini langsung jawab. Langsung Pak. Wah, ini langsung to the point. Langsung masuk ke intinya ini. Iya, boleh Pak. Ya memang pertama mungkin saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan Komisi Informasi ya, tadi ditanyakan oleh Mbak Rinda tadi. Komisi Informasi ini lembaga negara yang tugas fungsinya itu menyelesaikan sengketa informasi. Jadi undang-undang ini komisi ini dibuat atas amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Jadi memang kan banyak nih masyarakat yang minta informasi ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka mohon informasi kepada badan publiknya tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka, maka mereka bisa memohon untuk penyelesaian sengketa informasi ke kami. Nah, jadi Komisi Informasi ini ya dibentuk untuk itu, untuk menyelesaikan sengketa informasi. Nah, kami di Sumatera Selatan ini itu ada 5 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi 1 DPD Sumsel, dan bertugas selama 4 tahun. Nah, itu sekilas tentang lembaga Komisi Informasi dan fungsinya. Nah, itu mungkin ininya. Begitu ya teman-teman, tugas dan fungsi serta pengertian dari keterbukaan informasi publik. Menurut Bapak nih Pak, mengapa keterbukaan informasi itu menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari demokrasi kita Pak? Iya, kan memang ada yang menyampaikan bahwa memang keterbukaan ini pilar demokrasi. Nah, jadi memang sebagai negara demokrasi ya, kita memang harus mengedepankan keterbukaan, transparansi, karena tadi itu pilar penting dalam penyelenggaraan negara ini. Karena seperti kita ketahui misalnya bagaimana negara ini bisa menjalankan pemerintahan yang baik dan benar, good governance, ketika memang tidak ada transparansi dan tidak ada keterbukaan di sana. Maka sejak awal spiritnya Komisi Informasi itu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap proses penyelenggaraan negara. Nah, itu yang digarisbawahi spirit terbentuknya. Jadi itu dimulai pada saat 98 ya, mulai 98 itu sudah rame ke kelompok masyarakat sipil itu berkoalisi mendorong pemerintah dalam hal ini DPR untuk bagaimana masyarakat itu bisa terlibat dalam proses penyelenggaraan negara ini.
Nah, salah satunya dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya objek dari sengketa informasi ini badan publik. Nah, badan publik itu lembaga negara atau lembaga swasta yang sebagian atau seluruh anggarannya itu bersumber dari APBD maupun APBN. Nah, jadi kalau ada uang negara masuk ke sana, maka masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan oleh lembaga itu. Hampir semua, Mbak Rinda, kalau kita lihat kan, Betul, Pak. termasuk juga KPU, pakai duit negara juga kan, hibah, pakai APBN, pakai betul, APBD, kemudian juga sampai kantor camat, kantor lurah. Kemudian juga ada lembaga non negara yang dapat sumbangan seperti yayasan misalnya kan banyak tuh, ada yang kemarin Akta misalnya mengumpulkan dana dari masyarakat sampai jumlahnya begitu besar kan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi masyarakat boleh berhak tahu dananya kemana, untuk apa. Nah, itu gunanya tadi kenapa keterbukaan informasi ini sangat penting, karena memang keterlibatan dan partisipasi masyarakat itu sebuah keniscayaan hari ini. Seperti itu mungkin, Mbak Rinda. Jadi memang sangat penting ya Pak, Sangat penting. supaya masyarakat bisa tahu nih uang-uang dari masyarakat itu dipergunakan Iya, untuk apa gitu Pak ya. Jadi benar. keterbukaan informasi publik itu sangat dibutuhkan dan sebagai bentuk pengawasan Benar. masyarakat kepada kinerja pemerintah. Iya betul, menarik sekali Bapak. Artinya demokrasi juga bukan hanya sekedar 5 tahun sekali kita nyoblos ke TPS, masyarakat memilih mungkin calon legislatif atau kepala daerah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari pun masyarakat bisa tahu ya Pak ya, Iya. apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, Benar. yang dananya bersumber dari uang negara, Uang itu negara. bisa kita ketahui ya Pak ya. Iya, Ya. benar. Terus kemudian Pak, bagaimana nih Pak cara masyarakat atau cara pemohon informasi untuk bisa memperoleh informasi itu? Nah, jadi sebelum saya ke sana, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan kepada Mbak Rinda dan juga rekan-rekan sekalian bahwa kita Komisi Informasi Sumatera Selatan ini sudah banyak menyelesaikan sengketa informasi yang menurut kami itu penting, urgent bagi masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang mohon informasi terkait dengan surat keterangan pendaftaran tanah yang dia butuh informasi itu untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Iya. Nah, itu kan penting. Kemudian juga ada juga masyarakat yang minta informasi ke salah satu OPD di Kabupaten Muara ini, minta tentang informasi terkait dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Muara ini dalam hal untuk riset misalnya kan. Jadi memang banyak sekali yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang memang semestinya harus terbuka informasi itu kan. Nah, tetapi memang tidak semua informasi itu terbuka. Ada juga informasi-informasi yang terbatas dan dikecualikan. Nah, jadi terkait dengan yang ditanya Mbak Rinda tadi, terkait dengan bagaimana cara pemohon? Pemohon Iya, pemohon. bisa Nah, datang ke badan publiknya kan? Iya, Atau nah langsung jadi ke KI-nya Pak? Jadi memang itu diatur di dalam Undang-Undang 14 2008, kemudian juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi, slip perki slip, dan juga beracaranya diatur dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi ya. Nah, bagi masyarakat yang mau informasi tadi, pertama, seluruh masyarakat itu berhak atas informasi yang terbuka untuk umum ya, terbuka untuk masyarakat. Jadi memang kita sebagai warga masyarakat itu ada 2 kategorinya, bisa sebagai individu, perseorangan, atau bisa sebagai kelompok seperti itu kan, atau organisasi. Nah, syarat mohon informasi ini kan, kalau dia perseorangan dia harus melampirkan KTP, kemudian juga dia harus menyerahkan bahwa dia pernah mohon informasi itu ke badan publik sebelumnya.
kemudian juga dia melampirkan keberatannya, baru dia mengajukan sengketa informasi. Sama ke kelompok juga seperti itu, tetapi kelompok ini, lembaga ini dia harus menyertakan dokumen lain pendukung seperti surat dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa organisasi ini terdaftar Resmi ya, Pak, ya? resmi, Iya. memang resmi. Kemudian juga dia ada surat tugas dan surat SK kepengurusan bahwa memang yang bersangkutan ada dalam pengurus atau dia dapat surat mandat dari ketua organisasinya seperti itu kan. Nah, tadi disampaikan Rinda tadi bagaimana dia mohon informasi. Nah, mohon informasi ini enggak ke kami ya. Jadi dia mohon informasi tadi ke badan publik. Jadi masyarakat itu pertama dia harus mohon informasi terlebih dahulu kepada badan publiknya. Misalnya nih kemarin ada masyarakat yang mohon informasi terkait dengan penggunaan dana BOS di sekolah. Itu rame tuh dana BOS kan. Kan masyarakat kan bingung tuh. Dana BOS ini teralokasikan misalnya tergantung jumlah siswanya. Berapa banyak kan masyarakat kan, apalagi orang tua siswa kan berhak tahu. Betul. Kemana penggunaan dana BOS ini, buat apa, kemudian kan ya perlulah, apalagi ada satu lagi tuh yang selain dana BOS, dana komite. Nah yang itu yang paling penting juga, karena dana komite ini dari masyarakat kan, dari orang tua untuk ke sekolah, untuk sekolah seperti itu kan. Nah jadi kita itu kalau mohon informasinya itu ya ke PPID. Nah, tadi di badan publik itu ya Pak ya. Di badan publik. Nah memang berbeda-beda. Kadang-kadang badan publik itu beda-beda. Kayak tadi misalnya dana BOS. Kalau dana BOS misalnya dia SMA. Kalau SMA itu kan dia di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, maka permohonan informasinya berdasarkan perki ya, mereka harus tersentral ke PPID pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi permohonan itu ditujukan ke sana. Nanti baru PPID provinsi ya, dalam hal ini tadi memberitahukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian baru datanya diminta sama PPID ke sekolah, dana BOS tadi. Nah, prosesnya seperti itu, dia mintanya ke PPID. Bisa juga misalnya minta ke KPU ya. Saya ambil contoh KPU biar lebih konkret. Kalau mau minta informasi ke KPU kemana? Ke PPID. PPID KPU Kota Palembang. Siapa PPID-nya? Kan ada tuh. Harusnya struktur. Badan publik itu harus menyampaikan kepada masyarakat melalui website, melalui banner atau sebagainya sehingga masyarakat bisa mengakses itu. Seperti itu kan. Nah, nanti mereka bersurat kepada PPID KPU Kota Palembang misalnya. Nanti apa yang dia minta? Misalnya dia minta informasi yang terbuka ya tentunya ya, bukan informasi yang dikecualikan. Kalau minta data DPT misalnya yang menyangkut dengan nama, identitas pribadi gitu ya Pak ya. Itu termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Itu berarti itu nggak boleh ya Pak ya? Ya nanti kita bicara itu kan. Nah jadi sekali lagi nanti dia mintanya apa, PPID juga menyiapkan formnya kan. Tanya identitas, kemudian kepentingannya apa, baru nanti tim PPID ini bersama-sama merumuskan apakah informasi ini informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan. Nah kalau ini informasi yang terbuka, seharusnya dalam waktu 10 hari kerja PPID memberikan informasi yang dimaksud. Misalnya dia minta informasi di kecamatan nih yang datanya itu dikuasai oleh PPK misalnya kan, nanti PPID KPU itu berkomunikasi dengan PPK, baru datanya dikumpulkan dan dijawab permohonan dari pemohon informasi ini. Setelah dianalisa misalnya informasi itu informasi terbuka, ya silakan diberikan kepada pemohon informasi. Tapi kalau menurut PPID itu informasi yang dikecualikan, ya dijawab bahwa ini tidak bisa kami berikan karena berdasarkan SK dari KPU ini adalah termasuk informasi yang dikecualikan seperti itu. Nah jadi nunggu. Nah jadi waktunya itu 10 plus 7. Jadi kita punya 10 hari untuk menghimpun informasi, dan kalau memang masih diperlukan waktu bisa
kita perpanjang 7 hari, tapi kita sampaikan kepada pemohon informasi agar mereka juga punya kepastian hukum, kan seperti itu kan. Nah, jadi nanti setelah kita menyampaikan kepada pemohon informasi, ya kalau memang itu mereka menerima, ya sudah berarti selesai kan. Tapi kalau mereka tidak puas atau tidak menurut KPU informasi ini informasi yang dikecualikan, mereka akan melakukan keberatan kepada atasan PPID. Nah, atasan PPID ini kalau ke KPU, atasan PPID-nya biasanya sekretaris kan, Pak, iya. sekretaris ke atasan PPID. Nah, di sana juga ada jangka waktunya. Jadi memang atasan PPID berkewajiban untuk menjawab keberatan itu. Nah, kalau dalam kurun waktu 30 hari kerja tidak dijawab sama atasan PPID, maka mereka berhak mengajukan sengketa informasi ke kami. Tapi kalau dijawab oleh atasan PPID, tapi jawaban atasan PPID masih tidak memuaskan pemohon informasi, ya tidak memuaskan, maka belum dapat ya Pak? Iya, 14 hari kerja setelah itu mereka bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi seperti itu. Nah, jadi memang prosedurnya seperti baru nanti kita agendakan kalau memang sudah ada. Makanya kita akan melakukan sidang sengketa informasi. Gitu ininya prosesnya. Nah, kalau proses sidang sengketa informasi itu pertama pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal itu memeriksa 4 hal: legal standing pemohon, legal standing termohon, kemudian juga jangka waktu kan tadi, jangka waktu, dan juga kompetensi tadi. Kompetensi masuk nggak ini dalam sengketa informasi. Atau misalnya kompetensi relatifnya ini masuk wilayah KI Sumatera Selatan atau tidak, untuk menyelesaikan sengketa ini baru kita sidang seperti itu. Iya, baik Bapak. Saya sambil minum ya. Boleh Pak, monggo silakan. Iya, ini jangan jadi pajangan aja. Boleh Bapak, siap. Jadi Pak, nggak boleh ya Pak pemohon itu langsung ke Komisi Informasi ya Pak, harus tetap dulu melalui jalur ke Badan Publik ya. Kalau seandainya proses di Badan Publik itu tidak berjalan dengan baik, misalkan PPID-nya tidak melakukan tidak memberikan pelayanan, baru mereka bisa melakukan ke permohonan ke informasi publik, ke Komisi Informasi ya Pak. Betul. Nah, kalau misalkan nih Pak, orang pemohon ya Pak ya, salah, ini sepertinya juga sering terjadi nih di beberapa instansi, meminta sesuatu yang data yang mungkin bukan kewenangan dia untuk mengetahui, misalkan seperti itu Pak. Apakah itu bisa dilakukan atau diberikan oleh PPID, atau memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita memberikan surat bahwa data yang diminta itu tidak termasuk data yang dikecualikan, misalkan kayak gitu, dan KPU tidak bisa memberikan data tersebut, atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Nah, jadi terkait dengan itu ya, permohonan informasi, kita kan sebenarnya nggak bisa juga menganalisa langsung bahwa yang ini orang ini nggak berwenang nih minta data ini, misalkan kan kadang-kadang kita itu mikirnya yang berwenang itu penyidik misalnya, atau jaksaan, kepolisian, gitu ya, Pak, ya? Atau pemeriksa kan. Nah, di dalam kita patokan kita undang-undang aja. Jadi di dalam undang-undang itu di Perki 1 2021 tentang standar layanan informasi publik ya, itu ada informasi yang berkala, ada informasi yang serta-merta, dan ada informasi yang setiap saat. Ya, jadi misalnya informasi berkala itu terkait dengan badan publik ya, struktur program itu harus disampaikan oleh badan publik secara berkala kepada masyarakat, termasuk juga laporan singkat tentang laporan keuangan. Nah, itu penting. Jadi kadang-kadang kita ini kan sangat menutup rapat tentang keuangan. Sebenarnya kalau kita kalau misalnya kita bersih, kenapa harus risih menyampaikan itu kan? Kan yang diminta oleh undang-undang itu kan ringkasan laporan. Jadi tidak detail, misalnya sampai ke
poin-poin Proses yang ininya Pak harus, ya, bahkan ada aturannya lagi ya. yang bahkan mintanya sampai ke kwitansi segala macam kan itu kan sangat ini. Sebenarnya laporan Sangat rinci keuangan, ya Pak ya, nah laporan laporan keuangan itu, ringkasannya saja ya Pak ringkasan ya. laporan keuangan Ya, itu boleh dan harus dimasukkan ke dalam web web ya. sehingga nanti masyarakat tuh bisa ngelihat, oh ini dana hibah misalnya apa berapa kan, misalnya 30 miliar misalnya kan, nah, yang singkat-singkat ringkas saja untuk ini, untuk ini, untuk ini, sehingga ada angkanya seperti itu kan. Nah tapi ini berkala. Kemudian juga ada informasi yang setiap saat itu informasi terkait dengan apa eh, yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu kan. Ada informasi yang informasi serta merta itu kayak ada pemberitahuan yang sifatnya mendadak. Kalau misal secara umum misalnya kayak ada gempa, ada Oh iya, apa, sehingga betul-betul Pak. memperhambat layanan informasi. Iya. Kayak misal pemadaman listrik, ada pohon tumbang dan sebagainya kan, itu informasi yang setiap Oh iya saat. Pak. Nah jadi patokannya itu informasi berkala, informasi serta Serta-merta. merta, dan informasi setiap saat. Nah selagi 3 ini ya itu termasuk informasi terbuka, badan publik Wajib harus menyiapkan informasi tersebut, harus disampaikan ya harus Pak ya, disampaikan kepada masyarakat. Nah, kecuali tadi yang informasi yang dikecualikan. Nah, jadi dikecualikan. tadi saya kembali lagi ke sana, kalau memang tadi informasi itu adalah informasi yang dikecualikan oleh KPU, maka KPU wajib juga untuk menolaknya. Nah, informasi yang dikecualikan itu harus dituangkan dalam surat keputusan. Iya, Biasanya itu langsung dari pusat KPU PPRI. RI. Ya, Jadi ada namanya DIK, Daftar Informasi yang Dikecualikan, yang ya. dikeluarkan oleh KPU RI. Itulah standarnya. Standar KPU itu apa menolak itu tadi itu ada informasi yang dikecualikan resmi. Di luar dari itu Boleh sebenarnya ya Pak boleh ya. diberikan. Nah, kalau kita masih mau nutup-nutupi kita Ada sendiri, apa ya Pak? iya, misalnya ya yang menilai orang ini berkepentingan atau tidak itu nanti majelis. Iya, betul. Jadi itulah makanya saya selalu sampaikan majelis komisioner Komisi Informasi ini juga nanti bisa menilai masyarakat itu. Tidak semua informasi yang terbuka itu nanti pada saat persidangan bisa diberikan. Misalnya seperti ini. Ada masyarakat mohon informasi, tapi dia itu mohon informasinya banyak dalam jumlah besar. Misalnya terkait hal-hal yang dia tidak begitu urgent, misalnya terkait tadi minta kwitansi pembelian ini, Iya. SPPD, boarding pass segala macam itu apa kan seperti itu kan. Nah, nanti majelis bisa menilai apakah orang ini memang berkepentingan langsung atau tidak. Tujuan mohon informasinya apa. Iya. Nah, di sanalah kewenangan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi ini untuk menilai bahwa informasi ini apa namanya dibutuhkan atau tidak oleh Oleh masyarakat, oleh pemohon ya pemohon. tadi ya Pak ya. Nah, biar kita juga jangan berpikirnya dari sudut pandang kita. Iya. Makanya dalam sebuah proses persidangan itu kan ada hakimnya. Kita ini kan dalam tanda kutip hakim Iya. sengketa informasi. Nah, hakim itu kalau di Indonesia ini refining. Jadi dia punya kewenangan untuk memutus sengketa ini. Nah, kalau seandainya masyarakat setelah kita putuskan ya, putusan kita itu pertama memerintahkan kepada PPID, Badan Publik, ya. untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat ya. Yang kedua ya, menguatkan putusan atasan PPID. Oh. Kalau dia menguatkan putusan atasan PPID itu artinya menolak permohonan masyarakat kan seperti itu kan, menolak permohonan masyarakat. Nah, jadi dua itu. Nah, kalau seandainya masyarakat tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, pemohon ini baik pemohon maupun termohon maka diperkenankan untuk mengajukan keberatan. Kemana? Masih bisa lagi ya Pak Masih ya? bisa. Kemana? Ke Pengadilan Tata Usaha Negara kalau dia badan publik negara, atau ke Pengadilan Negeri kalau dia badan publik non negara, seperti itu. Begitu. Jadi memang jadi secara putusan luas ya, Pak KI ya? ini bisa dimintakan keberatan. Jadi kita ini kalau namanya dalam ketatanegaraan itu kuasi yudisial. Artinya masih bisa di bawah peradilan kan, kewenangannya itu masih bisa dikoreksi oleh tadi Pengadilan Tata Usaha Negara maupun ke
pengadilan Betul. negeri Iya, pengadilan negeri dan atau bahkan aparatur sampai negara. ke Mahkamah Agung. Oh, masih bisa ya, Masih Pak ya? bisa. Nah, kalau sudah Mahkamah Agung dia sudah inkrah sehingga putusan itu bisa dijalankan seperti itu. Iya, aduh lengkap sekali ya Pak ya informasi yang disampaikan kepada kami. Ini ilmu baru nih teman Ya, pemilih ya, yang mungkin kita heeh. selama ini nggak tahu nih apa sih keterbukaan informasi publik itu, apa Bener. sih tugasnya, terus gimana nih jangan-jangan percuma nanti kita melakukan permohonan ke komisi nanti ujung-ujungnya nggak ditindaklanjuti. Ternyata semuanya itu kita sudah lakukan nanti Bapak sesuai standar operasional Iya, prosedurnya ya Pak ya. benar. Ada step by stepnya nih teman-teman pemilih ke badan publik dulu, kemudian kalau memang sudah tidak direspon atau tidak Iya, diberikan informasinya baru kita bisa melakukan sidang ke komisi sengketa informasi. komisi Itu informasi. hakimnya dari komisioner ya Pak? Iya, Berapa orang itu Pak? Kalau kalau terjadi sengketa nih ya mudah-mudahan nggak terjadi sengketa ya Pak ya. ya, Tapi kalau memang itu terjadi pasti ya, sudah ada ininya kan, ya sudah kalau ada di prosesnya. kita di Komisi Informasi Sumatera Selatan sama sih semuanya. Jadi Seluruh Indonesia ya seluruh Pak ya? Indonesia. Jadi majelis hakim komisionernya itu, majelis komisioner itu 3 orang. 3 orang. 3 orang, satu bertindak sebagai mediator. Oh, satu Jadi mediator. sebelum kita masuk ke sidang adjudikasi namanya, jadi kan pemeriksaan awal. Jadi begitu sudah pemeriksaan awal, kita lihat 4 legal standing tadi terpenuhi atau tidak. Kalau misalnya terpenuhi, maka kita lanjut ke sidang adjudikasi. Nah, kalau memang tidak terpenuhi, kita putusan sela. Tapi sebelum sidang adjudikasi itu kita ada namanya mediasi. Mediasi Nah, Pak mediasi ini dimediatori oleh mediator yang ditunjuk oleh Komisi Informasi. Jadi komisionernya ada 5, itu 3 majelis, 1 mediator. Jadi mediator dulu. Kalau misalnya tercapai kesepakatan, sudah tidak dilanjutkan lagi. Jadi Sidangnya, dalam Pak ya? sidang selanjutnya tinggal penetapan dari hasil mediasi para pihak seperti itu kan. Nah, jadi memang sudah selesai. Nah, tapi ada satu juga yang saya garis bawahi juga, agar badan publik juga tidak menganggap remeh persoalan keterbukaan informasi ini. Pertama, keterbukaan informasi ini tuntutan internasional. Jadi memang kita ini harus laporan terkait dengan keterbukaan informasi di Indonesia ini di forum internasional, di forum United Nations PBB. Jadi presiden itu juga laporan. Ya, Pak, ya? Makanya kita di Indonesia ini, Sumatera Selatan juga khususnya itu memotret keterbukaan informasi di setiap provinsi. Jadi KI, Komisi Informasi Pusat itu memotret keterbukaan informasi provinsi-provinsi. Maka ada namanya IKIP. Indeks keterbukaan informasi publik di tiap daerah, di tiap daerah. Nah, sehingga nanti makanya kan kemarin ada Sumatera Selatan itu terkategori sedang, cukup lah kira-kira kan, cukup untuk makan minum ya. Tapi nanti insya Allah makanya saya dan teman-teman berkomitmen agar kita ini bisa lebih baik seperti itu kan. Iya, betul, angka kita kemarin itu yang terakhir itu di 67. Sebelumnya 7 koma sebelumnya. Ini 67. Sempat menurun berarti Pak ya? Iya, menurun sedikit karena ya? memang mekanismenya berubah juga. Ya, Kalau kemarin kan informan ahli itu kita yang tunjuk dari Komisi Informasi ya. Kalau sekarang itu dari pusat. Langsung. Jadi kita tuh dimintai beberapa pertanyaan, ada 83 pertanyaan dari pusat yang harus kita jawab tentang kondisi real keterbukaan informasi di Sumatera Selatan. Maka dari itu kami juga berkomitmen agar kita sama-sama mendorong keterbukaan informasi ini. Jadi kami juga selain menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi ini juga mendorong keterbukaan informasi di Sumatera Selatan. Dan ini komitmen kita sama-sama, termasuk dengan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kita mendorong itu. Buktinya kemarin kami sudah menyelenggarakan MONEF kan. Iya. Nah, MONEF ini betul sekali, di Sumsel ini sudah lama tidak dilakukan. Jadi kita baru melakukannya tahun kemarin setelah terakhir 2016. Makanya di saat di periode saya yang kedua ini, dan kebetulan saya ketua Komisi Informasi kan, ketua KI Sumsel, saya bertekad MONEF ini harus terlaksana apapun konsekuensinya, walaupun anggarannya terbatas ya kita
Coba misalnya harus sosialisasi ya, kita bikin Zoom. Nah, mungkin Mbak Rinda ikut kan Siap. Zoom. Nah, tapi di tahun 2026 ini kemarin udah kita undang langsung Ya, kan. betul Bapak. Karena datang. komitmen kita untuk menyelenggarakan itu, maka pemerintah provinsi pun mengalokasikan anggaran untuk Serius ya Pak serius. ya, untuk menanggapi ini ya. Karena memang kemarin dari 318 badan publik yang kita monet, ya itu yang informatif yang dapat predikat itu hanya 70-an. 70 ya 70 Pak ya. berarti sangat sedikit. Masih ada PR-nya kan. juga ya, Pak ya, PR-nya PR besar cukup banyak. ya. Nah, hari ini kami evaluasi terkait metode dan juga pelaksanaan. Tapi kami yakin tahun ini akan lebih banyak yang mendapat predikat informatif karena ya, mereka Pak ya. sudah tahu kan, begitu kita ini berkomitmen, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong keterbukaan informasi ini. Iya. Nah, kami juga di Komisi Informasi Sumsel terima kasih juga mengucapkan kepada Dinas Kominfo yang supportingnya luar biasa. Support sekali ya Pak sekali ya. terkait dengan ini kan, kadang-kadang seperti Tom and Jerry. Nah, kalau kita ini berkolaborasi dengan baik dengan Dinas Kominfo Iya. Provinsi Sumatera Selatan, Jadi alhamdulillah. jalan ya Pak ya. Iya, jalan. Jadi kita ada keperluan di Iya. support karena memang anggaran kita melekat Menempel sana. di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Seperti berarti itu. udah 2 tahun ini berjalan ini ya Pak ya. Ya. Sudah dijalankan MONEM itu Pak MONEM, ya. Bahkan nah. 2025 itu sudah ada Sudah penghargaan kemarin ya Pak ya. KPU informatif ya, KPU Kota Palembang ya. Alhamdulillah KPU Kota Palembang informatif Bapak. Mudah-mudahan itu bisa terus kami pertahankan Iya, ya Pak ya. harus. Tapi ini juga menjadi PR kami nih Pak. Sebenarnya walaupun kami sudah informatif, kiat-kiat seperti apa sih Pak yang bisa kami lakukan supaya kami bisa jauh lebih baik? Ya. Kan kita terus belajar setiap tahun supaya kita bisa mendapatkan hal yang baik, hal yang positif demi kemajuan instansi kita, badan publik kita, juga kemajuan negara kita. Gimana nih Pak? Jadi memang kami tuh kalau badan publik vertikal sebenarnya melihat sudah cukup baik ya. Vertikal ini kayak KPU, Bawaslu, misalnya ada BPN, ada BPS kan, kepedulian mereka terhadap keterbukaan informasi ini sudah cukup baik seperti itu kan. Tinggal lagi ya harus diperkuat lagi, khususnya KPU. KPU ini memang di antara badan-badan vertikal itu KPU ini yang nggak sama dengan yang di atas kalau saya lihat. Kalau di KPU RI kan terbaik tuh. Iya Pak. KPU RI terbaik, tetapi yang di bawah tuh partisipasinya sangat sedikit. Bahkan cuman beberapa lah. Nah, itu yang saya tekankan lagi, yang untuk ini saya minta kepada teman-teman agar kita supervisinya lebih konkret lah ke badan publik yang belum maksimal berpartisipasi. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Rinda tadi, apa yang harus dilakukan? Yang pasti kita badan publik ini harus memenuhi standar layanan informasi.